Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Teman-teman pencinta horor pastinya nggak asing dengan yang namanya creepypasta. Cerita-cerita horor pendek yang kebanyakan itu punya plot twist yang sangat-sangat keren, bikin merinding dan menyeramkan di akhir ceritanya. Nah, creepypasta sendiri punya alur yang awal-awalnya itu biasa aja, nggak kelihatan horornya. Tapi ketika sampai di endingnya, kita kayak, hah? Maria dengan wajah pucat dan kaku melihat suaminya melorotkan celananya sambil berkata, "Kau benar sayang, ususku terburai keluar. Untung saja aku bisa masukkannya kembali." Next, aku bakal bikin satu video creepypasta yang seram. Nah, creepypasta sendiri ceritanya itu nggak selalu tentang hantu-hantuan, tapi ada juga tentang serial killer, riddle story, urban legend, dan bisa dikatakan creepypasta di luar negeri itu ibaratkan kisah-kisah mitos horor di Indonesia gitu, kayak hantu-hantu penculik anak. Jadi semacam cerita-cerita horor mitos orang tua zaman dulu untuk nakut-nakuti anaknya. Paham kan? Nah, ternyata dari sekian banyak kisah-kisah creepypasta, kisah-kisah horor pendek yang tersebar di internet, ternyata ada kisah creepypasta yang terinspirasi dari kejadian nyata. Dan hari ini guys, kita akan membahas beberapa kisah-kisah creepypasta yang diangkat dari kejadian nyata atau kejadian nyata yang diangkat menjadi creepypasta. And now, before video selesai, The Mirror mode is like it. Kita mulai dulu dari Lavender Town Syndrome. Nah, sebenarnya tentang Lavender Town ini aku udah pernah bahas di video konspirasi video game di sini kalau nggak salah. Jadi pada tahun 1996 di Jepang baru dirilis video game Pokemon Red and Green berbasis Game Boy. Jadi kayak gini nih. Tampilannya masih sangat sederhana dan musiknya masih jadul banget. Nah, awalnya game ini dimainkan oleh anak-anak dan remaja dengan keadaan yang sangat-sangat seru, menyenangkan pastinya untuk sebuah video game. Sampai akhirnya karakter tiba di Lavender Town. Di mana pada skin itu, musik latar dari video gamenya berubah secara drastis, terdengar lebih mencekam dan menakutkan. Nah, creepypasta atau kisah seram di balik game ini adalah banyaknya anak-anak yang melakukan bunuh diri seperti lompat dari gedung atau gantung diri di kamarnya dengan bukti yang ditemukan oleh polisi berupa video game Pokemon Red or Green ketika mereka ada di skin Lavender Town. Tercatat ada lebih dari 200 anak yang melakukan bunuh diri pada tahun 1996 bertepatan setelah rilisnya Pokemon Red and Green. Nah, kejadian ini membuat para polisi itu antusias untuk mengorek dan meneliti tentang penyebab bunuh dirinya anak-anak ini dan apa hubungannya dengan Pokemon Red and Green khususnya di skin Lavender Town. Ternyata setelah diselidiki oleh para polisi dan para ahli, memang musik latar dari Lavender Town itulah penyebab pemicu bunuh diri anak-anak ini. Di mana suara itu memiliki tingkat frekuensi yang sangat tinggi dan hanya bisa didengar oleh anak-anak dan remaja. Jadi ketika orang dewasa dengar musik itu kayaknya biasa aja, nggak ada apa-apa, nggak ada yang aneh. Tapi untuk telinga anak-anak dan remaja itu sangat-sangat mengganggu. Anak-anak yang nggak melakukan bunuh diri ketika memainkan game itu, di skin itu, mereka mengaku merasakan sakit kepala yang sangat parah, pusing, pandangan kabur, mual, bahkan ada yang sampai kejang-kejang saking mengganggunya suara itu. Ternyata bukan cuma di gamenya aja. Creepypasta ini juga menginspirasi film animenya Pokemon yang berjudul Deno Senshi Porygon yang disiarkan pada tahun 1997, di mana salah satu episodenya menunjukkan adanya ledakan besar yang berwarna merah dan biru yang memiliki frekuensi gelombang 12 Hz selama kira-kira 4 detik durasinya. Dan di adegan ini banyak penonton yang mengaku merasakan sakit kepala, mual, dan pandangan kabur ketika melihat adegan itu. Seakan-akan kayak disengaja gitu antara rumor dari gamenya ke filmnya. Sampai tahun 2000-an tercatat sekitar 685 anak melakukan bunuh diri dan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak kecil. Kembali lagi guys, di sini peran orang tua sangat penting untuk menjaga dan mengawasi apa yang dimainkan atau apa yang dilihat oleh anak-anak kita. Creepypasta ini menceritakan tentang eksperimen dari sekelompok komunis Rusia pada era tahun 1940-an. Nah, objek dari penelitian ini adalah para tahanan perang alias manusia-manusia hidup. Jadi para peneliti psikopat ini masukkannya dalam sebuah sel tahanan untuk mengetahui apa dampak kesehatan dari tubuh manusia ketika mereka nggak tidur selama berhari-hari. Jadi para tahanan ini, di dalam sel tahanan itu ditembakkan gas stimulan. Nah, dengan gas ini, para tahanan ini akan kehilangan ngantuknya dan nggak akan bisa tidur. Dan selama beberapa hari, para peneliti ini akan memantau, memonitor apa yang akan terjadi pada mereka ketika mereka nggak tidur selama berhari-hari. Nah, ketika para tahanan ini udah mulai sekarat, kadar gas stimulan itu akan dikurangi supaya mereka kayak pulih kembali, terus ditambah lagi gasnya biar mereka kayak sekarat lagi. Psycho. Dan eksperimen ini dilakukan selama sebulan penuh cuma untuk ngelihat
gimana reaksi manusia ketika mereka nggak tidur selama sebulan. Aku nggak tahu ini faedah dari eksperimennya apa. Nah, karena dalam eksperimen ini kamera CCTV nggak digunakan, jadi para peneliti itu memantau hanya menggunakan mikrofon untuk komunikasi. Sementara untuk melihat pergerakan mereka, para peneliti ini memantau dari jendela kaca setebal 5 inci, yang di kacanya itu ada lubang, jadi mereka ngintip dari lubang itu. Di dalam ruangan para tahanan ini dilengkapi oleh buku, matras, ranjang, toilet, serta persediaan air yang sangat-sangat sedikit. Jadi bukan hanya disiksa dengan nggak bisa tidur, mereka juga disiksa nggak dikasih makan dan dikasih air seadanya. Nah, ternyata eksperimen Rusian ini terinspirasi dari eksperimen yang cukup sama yang bernama eksperimen manusia Unit 731 di Jepang. Eksperimen Jepang ini jelas tujuannya untuk membuat senjata biologi. Dan ini terjadi pada tahun 1937 sampai 1945. Di mana Unit 731 ini mengembangkan senjata biologi semacam wabah, seperti wabah pes, wabah kolera, wabah antraks, demam berdarah, frostbite, sampai penyakit seksual yang menular. Di mana senjata ini mereka bikin dan ditembakkan ke objek yang merupakan manusia hidup untuk melihat apa reaksinya ketika mereka ditembakkan oleh senjata itu. Jadi semacam uji coba senjata biologis. Nah, jumlah pasti dari korban eksperimen ini nggak diketahui, tapi diperkirakan sekitar lebih dari 10.000 orang udah tewas untuk menjadi objek penelitian ini. Dan untuk mengetahui efek dari senjata biologis ini, semua manusia, para objek penelitian yang udah mereka tembakkan gas beracun itu, akan dibedah tubuhnya untuk melihat organ dalamnya itu kayak apa jadinya. Tapi bedah yang mereka lakukan itu sangat-sangat sadis dan sangat-sangat nggak manusiawi. Jadi mereka itu sistem bedahnya itu kayak hewan transfusi darah ke manusia, atau manusia transfusi darah ke hewan, pemecahan bola mata, atau tubuh manusia bagian atas dipotong dan disambungkan dengan tubuh manusia lain bagian bawah. Aku nggak tahu nih gunanya eksperimen itu apa, kenapa harus digituin. Nah, sama dengan Unit 731, Rusian eksperimen ini juga nggak kalah sadis dan kejamnya. Hal-hal seram kayak gitu bahkan mereka lakukan juga kepada anak-anak. Jadi nggak pandang bulu, kayak bener-bener manusia yang nggak ada jiwa warasnya lah pokoknya. Dan mereka yang beruntung bisa hidup setelah dijadikan objek percobaan ini, bisa dipastikan mereka hidup dalam keadaan cacat permanen. Oke, cuma informasi nih guys, kalau beberapa waktu yang lalu aku pernah bikin video penampakan SCP Foundation. Dan di situ aku ngasih satu video penampakan yang menurut artikel yang aku baca itu adalah SCP-957. Dimana dia dikurung dalam satu ruangan yang terisolasi. Jadi penampakan kayak gini nih. Nah, video ini juga aku share di TikTok dan banyak dari netizen yang ngomen kalau itu bukan SCP-957, tapi Rusian eksperimen yang tadi kita bahas. Sedangkan tadi aku udah jelasin kalau Rusian eksperimen itu nggak ada kamera CCTV, jadi mereka benar-benar mantau secara langsung lewat jendela kaca. Dan mereka hanya komunikasi menggunakan mikrofon. Jadi kalaupun ada rekaman, itu hanyalah rekaman suara. Nah, di sini aku mau tanya sama kalian, menurut kalian video yang barusan itu apakah SCP-957 atau Rusian eksperimen? Atau mungkin itu video lain? Tolong jawab di kolom komentar supaya aku bisa tidur nyenyak malam ini, guys. Oke, sekarang kita bergeser ke creepypasta serial killer. Jadi creepypasta ini bercerita tentang sebuah kasus pembunuhan yang dijuluki The Alice Killing. Di mana ini satu pembunuhan yang masih menjadi misteri teka-teki di negeri Yakuza, Jepang. Kasus ini terjadi dari rentang 1999 sampai tahun 2005. Dan kasus pembunuhan ini identik dan memiliki ciri khas seperti kasus-kasus pembunuhan berantai lainnya. Nah, dalam kasus ini ada 5 orang yang menjadi korban dari The Alice Killing. Di mana ciri khasnya setiap adanya kasus pembunuhan, kasus orang yang tewas, di TKP di dekat korban selalu ada kartu remi yang di kartu itu bertuliskan Alice. Jadi semacam tanda tangan yang ditinggalkan oleh pembunuh di TKP. Dan letak kartu ini tepat di atas tubuh korban. Tapi segimana kerasnya polisi untuk mencari petunjuk siapa pelaku pembunuhan dari The Alice Killing ini, para polisi nggak menemukan siapa pelaku pembunuhnya. Nah, ternyata cerita creepypasta The Alice Killing ini terinspirasi dari kejadian nyata, yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria bernama Alfredo Galan Sotilo di Spanyol. Julukan Alfredo adalah The Playing Card Killer. Dan di tahun 2003, Sotilo ini dilaporkan udah membunuh sebanyak 6 orang. Dan dalam tiap pembunuhannya, Sotilo selalu meninggalkan kartu remi di atas tubuh korbannya. Dan sebelum menembak mati para korbannya, Sotilo akan memaksa korbannya untuk mengucapkan selamat pagi dan berlutut kepada dia. Seakan-akan menyembah sebelum dia mengeksekusi korbannya. Jadi dia bermain dengan korbannya dan meminta korban itu kayak menyembah dia gitu untuk memohon-mohon supaya diampuni, supaya dilepaskan. Psycho emang. Kasus ini menjadi kasus yang cukup panjang jalan ceritanya, waktunya, karena memang petunjuk gak ditemukan tentang si Alfredo ini awalnya. Sampai pada 3 Juli 2003, Alfredo Galan akhirnya menyerahkan diri ke polisi karena dia mengaku dihantui oleh para arwah-arwah yang menjadi korbannya.
Drake secara fisik nggak bisa dikatakan sebagai manusia. Dia dikatakan sebagai makhluk berwujud setengah anjing, setengah manusia. Nah, kasus makhluk jadi-jadian Drake ini terjadi tahun 2010, dan ada bukti foto penampakannya yang sangat terkenal banget foto ini, dan udah banyak banget beredar di internet tentang foto ini. Ini nih, foto ini nih. Kesaksian paling terkenal dari Drake datang dari sepasang suami istri yang namanya nggak diketahui, di mana dia pernah mengalami kejadian yang aneh tapi nyata. Jadi kisah ini bercerita tentang si istri yang mengalami mimpi buruk, yaitu dia dikejar-kejar oleh makhluk Drake itu. Kalian bayangkan Drake ini dia nggak jalan kayak manusia biasa gitu guys. Dia yang punya tubuh kurus, tinggi, warna kulitnya putih pucat, itu dia jalan itu dengan cara merangkak. Nah, jadi si istri ini bermimpi dikejar-kejar oleh Drake. Dan mimpi buruknya itu membuat si istri ini menjerit dengan sangat keras, dan jeritan itu juga membangunkan suaminya. Nah, belum sempat si istri ini cerita ke suaminya tentang mimpi yang dialami, mereka langsung melihat sosok Drake lagi hinggap di jendela kamar mereka. Karena ketakutan, mereka langsung lari meninggalkan rumah, tapi sayangnya mereka lupa kalau anak mereka ada di kamar. Saking takutnya. Dan ketika sadar itu, mereka hendak balik ke rumah untuk menjemput anaknya, tapi sayangnya mereka udah mendengar suara jeritan yang sangat-sangat menyayat hati. Dan benar aja ketika mereka sampai di kamar putrinya, mereka melihat tubuh putrinya itu udah tercabik-cabik, udah hancur, karena diserang oleh Drake. Nah, sosok ini juga meneror banyak keluarga di daerah yang aku nggak tahu daerah mana ini, mungkin di Amerika. Tapi sosok ini nggak pernah tertangkap oleh warga karena saking menyeramkannya sosok ini, nggak ada yang berani dekat-dekat. Dia muncul secara misterius, nggak tahu kapan dan di mana, dan dia juga suka hilang secara misterius. Nah, sosok Drake ini juga sering dikaitkan dengan sosok SCP-096 ini, karena benar-benar fisiknya itu mirip banget. Tapi aku nggak tahu apakah foto yang beredar terkenal ini memang Drake atau SCP. Tapi yang bisa dipastikan, kalau kalian ketemu dengan Drake, tubuh kalian akan dipastikan ditemukan dalam kondisi yang nggak utuh, udah hancur. Next adalah satu makhluk urban legend favorit aku. Nah, untuk satu sosok ini, aku udah dedikasikan satu video khusus yang membahas Slenderman, tentang asal-usulnya, tentang kisah-kisah seramnya, foto-fotonya, video-video penampakannya, dan kasus-kasus yang berhubungan dengan Slenderman. Jadi, Slenderman ini adalah makhluk urban legend di Amerika, yang perawakannya itu seperti pria jangkung yang tinggi, mengenakan setelan jas, dia nggak punya wajah, dan kepalanya botak. Tangannya sangat-sangat panjang, bahkan sampai ke lututnya. Creepypasta atau urban legend yang beredar tentang Slenderman ini adalah dia tuh suka menculik anak-anak, khususnya anak-anak yang kesepian dan nggak punya teman. Jadi Slenderman ini datang sebagai sosok teman untuk si anak-anak itu. Cerita Slenderman ini menginspirasi sebuah kasus kejahatan nyata yang terjadi tahun 2014, di mana dua orang remaja sakit mental bernama Morgan Geyser dan Anissa Weier melakukan percobaan pembunuhan pada temannya Peyton Lautner karena mereka mengatakan mereka diperintah oleh Slenderman. Jika mereka nggak membunuh Peyton, maka Slenderman lah yang akan membunuh mereka. Jadi kejadiannya pada tahun 2014 itu, Morgan dan Anissa ini sangat fanatik dengan Slenderman. Mereka mengaku mereka bertemu dengan Slenderman, dan Slenderman menyuruh mereka untuk membunuh Peyton. Mereka awalnya mengajak Peyton datang ke rumah Anissa untuk nginep kayak hangout anak-anak remaja gitu, dan di kamar Anissa lah pembunuhan ini akan dilakukan. Tapi mereka mikir lagi kalau mereka lakukan di kamar Anissa akan dengan mudah ditemukan oleh orang-orang, khususnya orang tua Anissa. Akhirnya besok paginya, Peyton dibawa oleh Morgan dan Anissa ke hutan terdekat dekat rumah mereka, dan di dalam hutan inilah Morgan dan Anissa menikam tubuh Peyton berulang kali dengan menggunakan pisau. Kalau nggak salah sekitar 19 luka tusukan. Nah, setelah melakukan aksi itu, Morgan dan si Anissa ini langsung kabur dan berniat untuk menghilang selama-lamanya. Nggak balik-balik lagi ke rumah. Tapi untungnya Peyton masih selamat, guys. Jadi dia dengan segenap kekuatan dia merangkak keluar dari hutan dan sampai di pinggir jalan, dan secara kebetulan bertemu dengan salah satu pengendara mobil yang menemukan Peyton tergeletak berlumuran darah. Peyton langsung dibawa ke rumah sakit, langsung dilakukan penanganan penyembuhan, dan Peyton juga langsung bersaksi tentang kejahatan dua temannya. Morgan dan Anissa ditemukan pada bulan Desember 2017. Wih, lama juga berarti ya. 3 tahun mereka lepas. Mereka ditemukan sedang bersembunyi di rumah kosong terbengkalai, dan atas kejahatan mereka dijatuhi hukuman selamanya di rumah sakit jiwa Wisconsin, Amerika, sampai kondisi mental mereka pulih, sembuh. Barulah mereka nantinya dibebaskan. Jadi itu adalah satu kasus pembunuhan, kasus kriminal kejahatan yang terinspirasi dari creepypasta atau urban legend Slenderman. Nah, yang terakhir, nggak lengkap kalau misalnya kita bahas creepypasta tapi nggak membawa Jeff the Killer. Sosok nomor 1 dari creepypasta dan kisahnya sangat-sangat terkenal. Nah, kisah Jeff Killers ini guys, sebenarnya ada banyak part-part, jadi ceritanya kayak cerita bersambung gitu. Tapi untuk menghemat waktu, kita ringkas ceritanya jadi satu cerita umum. Jadi kisah ini bermula dari seorang pria bernama Jeff
yang sedang pergi ke perayaan ulang tahun temannya dan pulang pada malam hari menggunakan bus. Nah, Jeff ini membawa adiknya bernama Liu, dan di tempat perhentian bus, mereka ini dihadang oleh remaja-remaja nakal, kayak preman-preman yang ada di situ. Nah, beruntungnya Jeff ini bisa mempertahankan diri dan dengan segenap kekuatannya dia ingin melindungi adiknya Liu dari orang-orang jahat ini, jadi dia kayak ngelawan, berantem dengan orang-orang ini. Beberapa di antara preman-preman ini mengalami luka tusukan, wajah yang robek, dan pergelangan tangan yang patah. Nah, Jeff ini berhasil melindungi adiknya, tapi sayangnya pada saat itu, jiwa psikopat Jeff lahir. Atau mungkin dia memang udah punya jiwa psikopat sejak dulu, tapi baru saat itulah keluar. Karena memang Jeff ini diceritakan sebagai anak yang baik, kalem, dan kalian bisa bayangkan kalau anak baik dan kalem itu biasa kalau di sekolah itu diapain? Dibully, pasti. Nah, entah kenapa sejak kejadian di pemberhentian bus itu, merubah karakter Jeff 180 derajat, dan membuat Jeff ini sangat merindukan momen-momen pada malam itu. Yaitu momen saat orang lain menjerit kesakitan karena ulahnya. Nah, suatu malam di rumah, ibu Jeff ini mendengar ada suara aneh di kamar mandi. Nah, ibunya ngetuk-ngetuk pintu, nanya siapa di dalam, tapi pintu itu nggak dibuka. Suara aneh ini terus terdengar dari dalam kamar mandi, tanpa ibunya tahu di dalam itu siapa dan lagi apa. Akhirnya ibunya dobrak pintu kamar mandi, dan dia sangat-sangat shock, kaget, ketika melihat Jeff ini sedang menyayat wajahnya. Jadi Jeff ini menyayat mulutnya sampai ke telinga, dan dia juga memotong kelopak matanya. Jadi matanya itu benar-benar nggak bisa ditutup lagi karena kelopaknya udah dipotong. Dan gilanya, semua kejadian serem itu dilakukan sambil tersenyum. Jadi Jeff ini ngeliat ibunya sambil megang pisau dengan muka yang udah berdarah-darah sambil tersenyum lebar. Ibunya pastinya langsung shock, dan ibunya langsung lari ke kamar untuk ngasih tahu ke suaminya, ngasih tahu ke ayah Jeff. Tapi tanpa diketahui, Jeff ini juga ngikuti ibunya dari belakang sambil memegang pisau. Dan ketika ibunya buka pintu kamar, baru mau ngomong sama suaminya, Jeff langsung menusuk-nusuk ibunya di bagian punggung berulang-ulang kali sampai ibunya jatuh dan tewas. Dan gilanya lagi, Jeff ini nusuk-nusuk ibunya itu sambil tertawa cekikikan gitu loh. Nah, si ayah yang kaget langsung berusaha untuk lari dan melawan Jeff, tapi sayangnya dia juga tewas dibunuh oleh Jeff. Nah, yang lebih psikopatnya lagi, Jeff ini juga membunuh adiknya Liu yang pada saat itu dia berusaha untuk lindungi. Jadi benar-benar kejadian malam itu udah merubah kehidupan Jeff menjadi seorang pembunuh. Bukan cuma keluarganya, Jeff ini juga meneror tetangga-tetangganya dan semua orang yang ada di tempat tinggalnya. Sampai akhirnya teror Jeff ini udah menguasai satu kota, banyak banget korban pembunuhannya, dan menurut orang-orang yang selamat dari Jeff the Killers, ada yang selamat ceritanya, dan orang-orang yang melihat TKP kejadian mengatakan kalau Jeff ini suka membawa pisau yang panjang sambil tersenyum mengerikan. Dan itulah kisah mengerikan dari Jeff the Killer. Menurut rumornya nih, sampai sekarang Jeff the Killer ini masih belum ditemukan dan masih belum tertangkap. Tapi untuk aku pribadi, aku nggak tahu apakah Jeff the Killer ini benar-benaran sosok manusia asli di kehidupan nyata atau hanya cerita creepypasta karangan. Aku nggak tahu. So guys, itulah beberapa kisah-kisah creepypasta yang diangkat dari kisah nyata atau kisah nyata yang terjadi karena terinspirasi dari creepypasta. So guys, please komen di bawah, aku pengen tahu menurut kalian tentang bahasan kali ini. Dan untuk teman-teman yang punya ide-ide bagus untuk kita angkat di Content Mirror, jangan segan-segan tulis di kolom komentar. Aku pasti catat saran kalian, aku pasti research, tapi butuh waktu untuk memutuskan akan ngangkat itu ke video. Jadi please jangan stop untuk ngasih ide-ide bagus dari kalian. So itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Dan untuk mengetahui Jadi itu adalah satu kasus pembunuhan, kasus kriminal kejahatan yang terinspirasi dari dan dia juga mengupas dan dia juga memotong kelopak matanya. Jadi matanya itu